Jika Tuhan sudah menetapkan alur manusia, buat apa manusia lahir? Bukannya itu jadinya manusia kayak pion-pion Tuhan saja yang dipermainkan? Oke, langsung to the point saja. Kalau kalian bilang kita cuma pion Tuhan, itu salah alamat. Dalam Islam, hidup itu ujian, bukan sandiwara yang sudah memaksa kalian jadi figuran. Quran ngomong gamblang, manusia diciptakan untuk diuji, bukan dipermainkan. Dan langit bumi diciptakan agar tiap jiwa dibalas sesuai yang ia kerjakan. Ini bukan vibesnya kayak fatalis, ini aturan main namanya. Data juga nunjukin bahwasanya keyakinan pada takdir itu arus utama sebuah umat. Bahkan riset juga nunjukin kurang lebih 70% penduduk muslim di beberapa negara Islam percaya takdir, termasuk Indonesia. Jadi ketika bicara takdir itu bukan apologi, tapi mainstream dan tetap bareng dengan yang namanya tanggung jawab manusia. Oke, kalau kita masuk ke ranah akidah, iman pada qadar itu ya termasuk rukun iman. Dalam sebuah hadis juga ditunjukin kalau percaya pada takdir, maka percaya baik ataupun buruknya sebagai inti daripada iman. Bukan tiket malas, tapi ini fondasi cara pandang. Biar lebih gamblang seperti ini. Ulama Ahlussunnah jelasin 4 level qadar. Pertama, ilmu Allah meliputi segalanya. Kedua, penulisan di Lauhil Mahfuz. Ketiga, kehendak atau masya Allah yang berlaku. Yang keempat, penciptaan seluruh makhluk dan juga peristiwa. Nah, ini struktur kosmiknya yang dinamakan framework, bukan borgol. Sekarang, kunci barunya adalah Quran menegaskan dua sisi sekaligus. Sisi pertama yaitu ketetapan ilahi dan itu real, yang menjelaskan bahwasanya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan. Kemudian tak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian di sisi kedua yaitu agensi kalian juga real, yaitu manusia hanya dapat apa yang diusahakannya, dan Allah nggak akan ubah keadaan suatu kaum sampai mereka ubah diri mereka sendiri. Serta siapa mau beriman ya silahkan, siapa mau kafir ya silahkan, dan tiap jiwa tertahan oleh apa yang ia usahakan. Di samping itu juga ditegaskan bahwa jiwa sudah diilhamkan soal fujur dan juga takwa, lalu yang mensucikan maka mereka yang menang, dan yang mengotorinya maka mereka akan rugi. Bahasa kasarnya adalah relnya itu dari Allah, gas remnya ya di tangan kalian. Nabi juga ngebanting mentalitas pasrah karena itu bodoh. Ada yang nanya, untaku diikat apa nggak terus tawakal? Jawabannya adalah ikat dulu lalu tawakal. Artinya usaha maksimal dulu baru pasrah. Di penjelasan lain bilang 4 hal itu ditulis ajanin, yaitu rezeki, umur, amal, bahagia atau sengsara. Tapi Nabi nggak pernah suruh orang berhenti berjuang, dan syariat juga fair. Pena diangkat dari 3, yaitu anak kecil, orang tidur, dan yang hilang akal. Dan itu nggak kena beban. Ini teologi tanggung jawab sekaligus keadilan namanya, bukan game over dari lahir. Terus kalau ada yang nanya, kalau semua sudah ditulis ngapain doa? Nah, justru doa itu variabel dalam skenario qadar. Nabi bilang tak ada yang menolak takdir kecuali doa. Bukan karena Allah nggak tahu, tapi karena doa adalah sebab yang Allah sendiri tetapkan untuk menggeser cabang takdirmu. Para ulama menerangkan ini takdir bersyarat yang merupakan bagian dari rencana Allah, bukan koreksi terhadap ilmunya. Makanya kalau kalian minta maka Allah buka jalannya. Dan juga ada 2 arus yang besar yang ngasih fondasi intelektual. Pertama yaitu Asy'ari dengan doktrin kasabnya, yaitu Allah mencipta perbuatan manusia, manusia mengakuisisi sehingga tetap bertanggung jawab. Nah, ini namanya ngambil jalan tengah antara paksaan total dan kebebasan liar. Yang kedua, Maturidi secara tegas menjelaskan bahwa kemahakuasaan Allah ditegakkan bersamaan dengan ikhtiar manusia. Intinya sama, manusia bukan pion tapi pemain di dalam aturan main Allah. Jadi jawabannya adalah takdir itu real dan kalian itu masinisnya. Allah pasang rambu-rambu, kasih peta dan jamin konsekuensinya, dan kalian yang pegang setir dengan usaha, doa dan juga taat. Nah, nanti di sidang akhirat bukan realnya itu yang diadili, terus siapa? Ya masinisnya. Makanya stop memiliki mental pion, tancap gas dengan cara yang halal dan rem pada yang harap, lalu tawakal. Seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.